Halo sobat Nime yang minum air putih diem-diem di keran. Waduh. Oke, kita gas lagi. Martial pick, langsung aja gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah event pelelangan akhirnya usai dengan pil haram milik Yangkai terjual di angka 100 juta Shining Crystal. Akhirnya event pelelangan itu resmi selesai. Dan untuk Pak Tuakian yang tidak mendapatkan pil haram itu, Doi pun mendapatkan sedikit penyesalan di hatinya. Jika aku tahu 80 juta Shining Crystal ternyata tidak cukup untuk mendapatkan pil haram itu, seharusnya aku mengerahkan semuanya untuk mendapatkan Dragon Strike itu untuk muridku, ujar Pak Tuakian di dalam hati. Setelahnya Pak Tuakian pun meminta kepada murid-muridnya untuk segera bubar dan menyisakan 2 orang murid terbaiknya ini. Karena memang Pak Tuakian ingin memperkenalkan kedua muridnya ini kepada Yangkai. Ya, kalian berdua ikutlah bersamaku, aku ingin memperkenalkan kalian dengan seseorang. Sedangkan di tempat Yangkai, kini gadis Wu yang telah panen besar, ia pun memberikan oleh-oleh kepada para LC ini. Dan tak lama setelahnya, kini muncullah Pak Tuakian dan juga 2 muridnya. Ya, Pak Tuakian ini pun juga berujar, Junior Yan, maaf, aku telah membuatmu menunggu. Dan untuk Yangkai yang melihat Pak Tuakian membawa 2 orang murid bersama dirinya, membuat Yangkai pun bertanya, senior, siapakah 2 orang ini? Tanya dari Yangkai. Sedangkan untuk 2 bocah ini, ia lebih muda daripadaku dan ia hanya ada di ranah Saiyan King tingkat 1. Apakah orang ini yang dimaksud oleh Pak Tuakian? Ya, untuk Pak Tuakian, ia juga memperkenalkan 2 orang muridnya ini yang bernama Hei Gu Cheng. Untuk bocah laki-laki itu dari Xuan Yi, untuk gadis berboba lonjong itu. Waduh, bobanya lonjong. Namun ketika Pak Tuakian ia meminta kepada 2 orang muridnya untuk memberikan salam kepada Yangkai, ternyata 2 orang muridnya ini tidak mau melakukannya. Dan untuk Yangkai yang melihat sikap kedua orang itu, ia pun sadar kalau memang 2 orang ini meskipun mereka memiliki hati yang baik, tapi tetap saja mereka memiliki kebanggaan di hati mereka. Maka dari itu, Yangkai pun tidak mempermasalahkannya. Dan untuk Pak Tuakian, Doi pun panik. Ia takut kalau Yangkai bakal tersinggung dan tidak puas dengan sikap dari murid-muridnya itu. Ditambah ketika di sini Yangkai pun malah ia yang melakukan inisiasi untuk menyapa mereka berdua terlebih dahulu. Dan melihat hal itu membuat Pak Tuakian ia pun makin panik dan ia langsung meminta kepada 2 orang muridnya untuk segera keluar, menunggu dirinya di luar ruangan saja. Setelah 2 muridnya keluar, Pak Tuakian ia pun meminta maaf kepada Yangkai atas sikap dari murid-muridnya itu. Dan untuk Yangkai sendiri, Doi pun santuy aja dan tidak mempermasalahkannya. Karena Doi tahu 2 orang murid tadi sepertinya memang memiliki karakter yang memang terus terang dan tegas. Dan di sini Yangkai pun juga tahu kalau sepertinya mereka ini tidaklah kampret, tidak seperti si bocah cebol. Tapi karena mereka mengabaikanku, jangan harap aku mau melakukan inisiasi kembali kepada mereka nanti, pikir dari Yangkai. Setelah hal itu, di sini Yangkai pun juga bertanya, senior, apakah ada sesuatu yang ingin senior sampaikan kepada diriku? Tanya dari Yangkai. Ya, keponakan Yang, apakah kau tahu, apakah kau pernah mendengar tentang bidang pasir api? Tanya Pak Tua ini. Iya, aku pernah mendengarnya. Lantas kenapa Pak Tua? Tanya dari Yangkai. Ya, Pak Tua ini pun menjelaskan kalau tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Karena memang hanya ada 60% saja bagi semua orang yang memasuki tempat itu dan dapat kembali keluar. Dan sebelum mengundang Yangkai untuk masuk, Pak Tua ini pun ingin memastikan kemampuan dari Yangkai dulu di dalam suatu pertarungan. Maka dari itu, ia pun bertanya tentang rumor Yangkai yang dapat membantai Saiyan King tingkat 3 dengan sangat mudah. Dan ketika rumor itu dikonfirmasi oleh Yangkai kalau hal itu adalah benar, di sini Master Tua itu pun mengajak Yangkai untuk join masuk ke dalam bidang pasir api itu. Keponakan Yan, kau memiliki kualifikasi untuk ikut ke dalam event itu dan Master Tua ini bisa mengatur segalanya. Apakah kau mau ikut? Tanya Pak Tua ini. Dan sebelum Yangkai mensetujuinya, Yangkai pun juga sempat memberikan beberapa pertanyaan. Pak Tua, apakah ada batasan untuk masuk ke tempat itu? Tanya dari Yangkai. Iya, kau benar. Salah satunya adalah tempat itu hanya dapat dimasuki di waktu-waktu tertentu saja. Selain itu juga ranah origin, mereka tidak dapat memasukinya. Dan jika mereka memaksa untuk masuk, mereka akan mati. Mendengar hal itu membuat Yangkai pun sedikit ternotis dan ia juga bertanya, memangnya kenapa senior? Ya, karena mereka memiliki Shi. Karena Shi adalah kekuatan unik bagi kultivator yang ada di ranah origin. Dan jika kultivator origin memasuki tempat itu dan menggunakan Shi ataupun tidak, mereka tetap akan terbakar sampai mati. Mendengar itu membuat Yangkai pun cukup terkejut dan bersyukur
karena ia belum dapat menguasai Shi. Walaupun sebelumnya ia telah mencoba untuk memahami apa itu Shi dari lautan jiwa yang ia serap milik kultivator yang ada di ranah origin. Dan karena di sini Yang Kai setelah setuju untuk memasuki tempat itu, kini Pak Tua Qian ia pun akan mengatur segalanya. Baiklah, Master Tua ini akan menyediakan satu tempat kosong untuk Muna, ujar Pak Tua Qian. Hei, mendengar slot ataupun kuota membuat Yang Kai pun bertanya, "Hah, apakah ada batasan seseorang untuk memasuki tempat itu?" Tanya dari Yang Kai. Tidak. Sebenarnya tidak ada batasan untuk memasuki tempat itu. Tapi hal ini pernah terjadi dulu karena dulu tempat itu terbuka untuk umum. Terjadilah suatu kekacauan di tempat itu di mana mereka para pasukan besar menyapu bersih semua harta yang ada di tempat itu dan tidak menyisakan apapun untuk orang lain. Maka dari itulah kini pasukan besar yang ada di bintang ini mereka pun mengatur atau memberikan suatu aturan di mana setiap sekte atau tempat atau pavilion besar mereka diberikan jatah 60 kota untuk pasukan besar seperti sekte Kaisar Bintang ataupun juga sekte Thunder Python, serta 50 orang untuk sekte tingkat 1 seperti Shadow Moon Hall dan juga 3 ataupun 2 untuk keluarga kelas 3 dan orang-orang biasa. Dan hal ini dilakukan bukan cuma untuk membagi hasil menjadi lebih rata, tapi juga untuk menjaga konsentrasi harta yang ada di tempat itu. Dan aturan ini telah berlangsung selama ribuan tahun. Namun walaupun telah diberikan aturan ini, tapi event ini setiap kali dibuka tidak akan kurang lebih dari 10.000 kultivator yang memang akan memasuki tempat itu. Namun karena memang tempat itu sungguh sangat luas, 10.000 orang tidak terlihat cukup banyak. Di sini Pak Tua Qian juga mengatakan kalau rumornya dulu mengatakan kalau sebenarnya tempat itu adalah tempat yang dibangun oleh susunan formasi roh yang sangat-sangat kuat yang diatur oleh Master kuno. Dan karena kekuatan yang dimiliki kami tidak cukup kuat untuk dapat menghancurkan susunan roh itu, maka dari itu kami hanya dapat menunggu di mana tempat itu akan sedikit lebih kalem. Ya, di sini karena Yang Kai mendapatkan jatah dari Pak Tua Qian. Di sini Yang Kai pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Tua Qian. Dan sebelum Pak Tua Qian itu pergi, Pak Tua ini pun meminta agar Yang Kai menyiapkan sesuatu, yaitu artefak penahan panas. Dan tentunya jika Yang Kai tidak memilikinya, ia dapat menyiapkan bahan-bahannya. Mendengar itu membuat Yang Kai pun paham kalau Pak Tua ini sepertinya ingin agar Yang Kai membuatkan artefak untuk murid-muridnya pula. Maka dari itu di sini Yang Kai pun langsung to the point aja. Senior, jika senior bersedia menyerahkan bahan-bahan itu, aku akan membuatkan 2 artefak tingkat origin untuk saudara Wei dan juga saudara Dong. Sambut dari Yang Kai. Dan benar saja, Pak Tua Qian ia juga telah menyiapkan semua bahan-bahan utama itu di dalam cincin yang ia bawa, karena memang itulah yang diinginkannya. Dan Yang Kai pun yang memeriksanya, ia pun sadar kalau ini adalah bahan-bahan yang berasal dari hewan bis tingkat 9. Dan jumlah bahan-bahan yang ada di tempat ini, setidaknya ini dapat membuat 4-5 artefak. Dan ini artinya Yang Kai untung banyak. Dan Pak Tua Qian juga mengatakan, tempat itu akan dibuka paling cepat 1 bulan atau paling lama 4 bulan lagi. Dan jika waktunya tiba, Pak Tua Qian ia akan memberikan informasi kepada Yang Kai melalui artefak komunikasi yang telah ia bawa ini. Dan tak lama setelahnya datanglah bocah Luo. Ia datang membawakan cincin yang isinya kristal milik Yang Kai hasil lelang. Mendengar kalau duit mereka datang membuat 2 ciwi ini pun langsung antusias. Dan ketika Yang Kai memeriksanya, di dalam cincin itu terdapat 107 juta sen kristal. Selepas mendapatkan kristal yang memang milik mereka, di sini gadis Yan ia pun langsung membuat daftar barang-barang yang memang apa saja yang ingin ia beli kepada Pak Tua Qian. Dan begitu dicek oleh Pak Tua Qian, buset dah nih bocah. Ia ingin membeli banyak sekali barang-barang. Dan paling tidak kini, semua barang-barang yang ada di daftar ini akan menghabiskan biaya sekitar 40-50 juta sen kristal. Banyak amat. Selepas memberikan kertas itu, kini Yang Kai pun kembali pulang. Dan untuk Pak Tua Qian, ia pun menemui kembali murid-muridnya dan ia juga berujar kalau Yang Kai adalah bocah yang sangat istimewa. Dan ia juga meminta kepada murid-muridnya untuk tidak meremehkan Yang Kai, karena Yang Kai dapat membunuh master yang ada di ranah Sand King tingkat 3 walaupun ia ada di ranah Sand King tingkat 1. Walaupun telah mendapatkan atau mendengar informasi itu, tapi di sini para murid-murid ini mereka masih meragukan kemampuan dari Yang Kai. Tapi ketika mereka mendengar kalau senjata yang dilelang itu dibawa oleh Yang Kai dan pil kondensasi origin itu juga ternyata buatan Yang Kai, barulah mereka berdua ini shock dan juga heran. Di sini mereka pun juga ditambah heran ketika mereka tahu kalau ternyata Yang Kai ini berasal dari dunia luar atau dari bintang luar yang memang tidak berasal dari tempat ini yang tidak dapat mereka jangkau. Hal itu pun membuat mereka pun jadi tambah bingung.
Kita saja tidak dapat sampai ke dunia luar, lantas bagaimana bisa Yang Kai sampai ke bintang ini? Tanya gadis ini. Ya, aku telah mencari informasi tentang Yang Kai dan aku mendapatkan informasi kalau keluarga Haike, mereka pun menemukan Yang Kai secara tidak sengaja. Dan menurut informasi yang aku dapatkan pula, kalau Yang Kai ini sebelumnya berada di bintang yang bernama bintang Rainfall. Selain itu, saat mereka menemukan Yang Kai, kapal luar angkasa milik keluarga Haike, mereka diserang oleh monster yang sangat-sangat banyak dan mereka juga diambang kehancuran. Namun tiba-tiba saja muncullah suatu tombak emas Ki yang dapat menyelamatkan mereka semua. Dan berita itu benar adanya karena memang banyak sekali saksi mata yang melihatnya. Dan kemungkinan besar tombak emas itu adalah milik master yang ada di belakang Yang Kai, ujar Pak Tua itu. Sedangkan untuk kelompok Yang Kai sendiri, ya Yang Kai pun dicecar banyak sekali pertanyaan oleh dua ciwi-ciwinya ini. Di sini gadis Wu ia pun juga curiga kepada Yang Kai. Hei, apakah Yang Kai kau memiliki seorang master kah? Hei, kenapa kau bertanya seperti itu? Tanya dari Yang Kai. Ya, karena kau sungguh sangat mencurigakan. Kau bertanya kepada diriku pil apa yang paling berharga dan kau membawakan dua pil itu. Hei, apakah mastermu itu yang memberikan pil itu kepada dirimu? Tanya gadis Wu itu. Oh, tidak. Jika aku katakan kalau aku yang membuatnya, apakah kalian percaya? Tidak. Tentu saja tidak, sambut para ciwi-ciwi itu. Iya, di sini Yang Kai pun juga tidak masalah jika memang mereka tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yang Kai. Di sini Yang Kai pun juga memberikan cincin yang berisi bahan-bahan untuk dapat membuat artefak tingkat origin kepada gadis Yan. Agar gadis Yan ini membuatkan artefak untuk dapat diserahkan kepada Pak Tua Kian. Tapi di sini Yang Kai pun juga meminta agar gadis Yan, jangan kau buat yang OP, buat aja yang biasa-biasa aja. Origin peringkat rendah A itu sudah cukup, kata Yang Kai. Setelah pas itu juga, di sini Yang Kai pun juga mengatakan kalau ia ingin segera melakukan pelatihan tertutup dan ia akan menyerahkan masalah yang ada di luar sini kepada mereka berdua. Dan benar saja, kini Yang Kai pun juga langsung melakukan pelatihan tertutup dan ia akan membuat pil es salju dan juga pil penyembuh. Selain itu, Yang Kai pun juga mengeluarkan batu yang ia beli dari acara pelelangan. Di tempat ini Yang Kai pun juga merasakan kalau serangga-serangga miliknya ternyata mulai agresif dan mulai melakukan seleksi alam. Dan itu membuat Yang Kai pun begitu senang karena memang ini akan membuat mereka berevolusi menjadi super duper kuat, lebih kuat lagi. Waduh. Setelah 3 bulan berlalu, kini Yang Kai ia pun mulai dapat lancar dalam hal menggunakan teknik Space Blade, teknik pedang barunya itu. Dan Yang Kai pun juga merasa, kecepatan dan juga kestabilannya ini sungguh sangat meningkat dengan sangat pesat, ujar dari Yang Kai. Ya, di sini Yang Kai pun juga merasa kalau sepertinya waktu event ini akan segera dimulai dan semakin dekat. Dan hal itu pun membuat Yang Kai memutuskan untuk keluar dari area pelatihan tertutup ini. Di sini Yang Kai pun juga keluar gua dan ia mendapatkan energi dunia yang ada di tempat ini ternyata sungguh sangat padat dan juga sudah banyak sekali perkembangan di tempat ini. Di sini Yang Kai pun yang menemui ciwi-ciwinya, ia pun menitipkan pesan agar, hei, setelah aku pergi, jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ruangan batuku, terutama batu seranggaku, karena itu sangatlah berbahaya. Dan untuk artefak yang aku minta, bagaimana? Tanya dari Yang Kai. Kalau artefak itu aku telah diserahkan kepada Pak Tua Kian, sambut gadis Yan. Dan sebelum Yang Kai pergi, gadis Yan juga meminta agar Yang Kai tidak membawa Xiao Xiao pergi, karena di sini gadis Yan ia membutuhkan Xiao Xiao untuk menjadi asistennya. Ya, Xiao Xiao itu manusia batu itu loh. Dan tak lama setelahnya, kini bocah Luo ia pun datang dan berujar, Yang Kai, Tetua Kian memintaku untuk membawamu karena memang acara itu akan segera dimulai dan yang lainnya juga telah menunggu dirimu. Dan kini Yang Kai pun yang berjalan bersama bocah Luo itu dan tiba di suatu tempat atau susunan formasi ini. Dan setibanya di tempat ini, ternyata ramai sekali. Ya, kedatangan Yang Kai ke tempat ini langsung disambut oleh Pak Tua Kian. Dan Pak Tua Kian ia pun datang dan mengatakan, Junior Yang, susunan formasi akan segera terbuka. Ayo ikut dengan diriku, ujar Pak Tua itu. Ya, Pak Tua Kian ia sungguh sangat senang dengan kedatangan Yang Kai. Karena Yang Kai sebelumnya telah memberikan 2 artefak tingkat origin peringkat rendah yang memang memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Bahkan ranahnya mendekati peringkat menengah. Melihat Pak Tua Kian ternyata sangat ramah dengan Yang Kai membuat murid-murid yang ada di tempat ini mereka pun bertanya-tanya tentang siapakah Yang Kai ini. Karena memang Yang Kai tidak terlihat kuat dan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Latar belakangnya nggak jelas lah. Di sini Pak Tua Kian yang melihat Yang Kai sepertinya kebingungan kok ramai banget di tempat ini. Membuat Pak Tua Kian pun menjelaskan kalau mereka semua yang ada di tempat ini bukan berasal dari Shadow Moon Hall semuanya. Karena memang selain murid dari Shadow Moon Hall, mereka ini adalah perwakilan dari keluarga-keluarga kecil yang memang ingin ikut bersama dengan Shadow Moon Hall.
Di tempat ini Yang Kai pun juga merasakan kalau ternyata ia mendapatkan tatapan kebencian kepada dirinya. Dan ketika Yang Kai mencari sumber aura yang tidak menyenangkan itu, ternyata itu berasal dari si cebol ini. Ya, melihat si cebol ada di tempat ini membuat Yang Kai pun bertanya, Pak Tuakian, apakah membunuh di dalam dungeon itu dibolehkan? Ya, di sini Pak Tuakian pun paham tentang apa yang dimaksud oleh Yang Kai. Ya, hal itu pun diizinkan, maka dari itu kau harus berhati-hati. Dan jika ada seseorang yang mengganggumu, kau tidak perlu bersikap baik kepada orang itu. Kau bisa langsung lakukan apapun yang kau mau. Dan Pak Tua ini akan membantumu nanti mengurusnya, ujar Pak Tua ini. Ya, Pak Tuakian pun sadar kalau ternyata Yang Kai pasti akan segera mengeksekusi si cebol itu. Dan untuk si cebol itu ternyata ia memang tidak tahu diri. Udah diselamatkan tempo hari, masih aja melunjak. Pak Tuakian juga berujar, walaupun si cebol itu tidak mendapatkan jatah dari Shadow Moon Hall, tapi pihak keluarga dari si cebol itu ternyata membeli tiket masuk secara pribadi dari keluarga kecil dengan harga yang cukup tinggi. Jadi kuota ini apakah bisa dijual belikan? Tanya dari Yang Kai. Hanya kau benar nak. Bahkan aku juga atau Shadow Moon Hall ini kami membeli 20 tiket tambahan dari keluarga kecil, ujar Pak Tua ini. Namun dan karena waktunya juga semakin dekat, maka dari itu Pak Tuakian ia ingin segera membawa mereka semua pergi menuju dungeon itu. Tapi sebelumnya di sini murid-murid dari Pak Tuakian ia pun datang. Dan kali ini mereka pun menyapa Yang Kai dengan sangat sopan. Ya, mereka pun melakukannya karena memang mereka telah tahu siapakah Yang Kai ini. Dan kini mereka pun menggunakan susunan formasi ruang dan mereka akhirnya ditransfer ke kota terdekat, yaitu kota Calm River. Dan setibanya di kota ini, mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan Star Shuttle ke tempat yang mereka tuju. Dan di dalam perjalanan itu, Yang Kai pun mendapatkan banyak sekali informasi tentang tempat yang akan mereka tuju. Dari kemunculan bis roh api yang sungguh sangat kuat, yang serta kekuatannya setara dengan bis tingkat 9 sampai inti roh yang memang sungguh sangat bernilai tinggi. Selain itu juga, di tempat itu juga terdapat sesuatu yang dinamakan sebagai Flowing Flame yang dapat membunuh dengan sangat cepat karena memang ia memiliki kecepatan yang sungguh sangat luar biasa. Selain sesuatu yang mengerikan, Flowing Flame itu juga dapat memberikan keuntungan, yaitu dapat memberikan atribut api, yaitu pengetahuan yang terbakar bagi seorang yang dapat memurnikannya. Tapi bagi Yang Kai yang telah memiliki atribut lautan pengetahuan yang terbakar, ia merasa kalau itu tidaklah berarti bagi dirinya. Selain itu, Yang Kai pun juga mendapatkan informasi kalau dungeon yang akan mereka masuk itu seperti sebuah cincin yang terdiri dari beberapa lapisan. Karena memang terdapat area pertama, area harta dan juga area api kedua. Namun ketika mereka memasuki tempat itu, mereka akan dipisahkan secara random. Maka dari itu mereka membutuhkan artefak komunikasi untuk mencari satu sama lain, ujar bocah ini. Selain itu, di tempat itu juga kita tidak dapat terbang ataupun menggunakan Star Shuttle. Maka dari itu kita hanya dapat menggunakan kaki untuk berpindah tempat. Ya, mendengarkan hal itu, Yang Kai pun tidak mempermasalahkannya karena ia masih memiliki sayap guntur miliknya dan siapa tahu dapat bekerja, pikir dari Yang Kai. Setelahnya kini giliran mereka lah yang bertanya kepada Yang Kai tentang dunia luar. Ya, di sini Yang Kai pun menceritakan tentang apa yang bisa ia ceritakan karena memang Yang Kai tidak tahu banyak tentang dunia luar. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju. Dan di sini sudah sangat ramai, sungguh sangat ramai banyak orang. Di tempat ini Yang Kai pun juga harus berpisah dengan bocah-bocah ini karena memang mereka harus menyapa paman seperguruan mereka dulu. Dan untuk Yang Kai sendiri yang asik bersantai surang-surang, doi pun dihampiri oleh seseorang bocah besar. Bocah besar ini yang melihat Yang Kai sendirian, ia pun berujar, teman kecil, kau tidak begitu kuat, kau tidak terlihat begitu kuat. Dan memasuki tempat itu akan sangat berbahaya untuk dirimu. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu, maka dari itu aku punya penawaran yang bagus untuk dirimu, ujar si kampret ini. Tapi di sini Yang Kai pun yang telah tahu tentang apa niat dari si kampret ini, doi pun langsung menolaknya dengan tegas dan mengatakan tidak. Walaupun Yang Kai belum mendengar sampai habis dari apa yang dikatakan oleh para kampret-kampret ini. Tapi di sini bocah kampret itu yang tidak menyerah, doi pun akan memberikan artefak tingkat Saiyan King kepada Yang Kai asalkan Yang Kai mau memberikan tiket masuk miliknya. Tapi mendengar soal tiket masuk membuat Yang Kai pun heran. Lah, tiket masuk apaan? Lah, mendengar kalau Yang Kai tidak punya tiket masuk membuat bocah kampret ini pun kesal dengan Yang Kai. Bahkan si kampret ini memaksa ingin melihat cincin dimensi milik Yang Kai. Dan itu tentu saja tidak dapat diterima oleh Yang Kai. Dan itu membuat Yang Kai pun berujar, kau ingin melihat cincin dimensiku? Kau pikir kau tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, sambut dari Yang Kai. Dan benar saja, kini salah satu kampret lainnya pun mencoba untuk memaksa mengambil cincin dimensi milik Yang Kai. Namun begitu ia akan melakukannya, tangannya pun ditangkap oleh Yang Kai. Bahkan dipatahkan dengan sangat mudah oleh Yang Kai.
Dan hal itu membuat si kampret lainnya pun tidak terima dan ingin menghajar Yang Kai. Tapi yang ada, si kampret itu malah dihajar mukanya, menghajar muka temannya sendiri. Bahkan di sini Yang Kai pun dengan sangat mudah dapat melakukan counter kepada si kampret itu. Melihat Saiyan King tingkat 3 dihantam dengan sangat mudah oleh Saiyan King tingkat 1, membuat mereka semua pun cukup terkejut. Bahkan mereka juga berniat untuk tangkap bocah itu bersama-sama. Iya, namun ketika para kampret-kampret ini ingin melakukannya, si kampret ini ia pun menolaknya karena memang ia ingin balas dendam secara pribadi. Namun begitu ia ingin melakukannya, doi pun diperingatkan oleh bocah Wei. Hei, bocah Wei ini pergi hanya sebentar dan kalian sudah banyak orang-orang yang berani mencoba mengganggu anggota Shadow Moon Hall-ku. Mendengar kalau Yang Kai berasal dari Shadow Moon Hall, membuat para kampret ini pun langsung kecep. Kau tidak mengatakan kalau kau berasal dari Shadow Moon Hall kan? Hah? Hei, aku memang bukan berasal dari Shadow Moon Hall, sambut dari Yang Kai. Dan untuk bocah Wei ini, ia pun bertanya kepada Yang Kai, Yang Kai, apakah kau baik-baik saja? Ya, tapi kau datang terlalu cepat nak, sambut dari Yang Kai. Dan untuk si kampret ini yang tahu kalau ia berurusan dengan Shadow Moon Hall, membuat si kampret ini pun langsung kena mental. Kimbe, jika aku tahu kalau ia berasal dari Shadow Moon Hall, aku tidak akan berani melakukannya, ujar si kampret ini di dalam hati. Sedangkan untuk Yang Kai, doi pun bertanya, saudara Wei, bocah itu mengatakan soal tiket masuk. Tiket masuk apaan? Iya, aing lupa. Tiket masuk itu tidak bersama kita. Tiket itu masih ada bersama ketua Kian. Dan ialah yang memegang tiket kita. Dan ia akan membagikannya nanti saat sebelum kita memasuki tempat itu, ujar bocah Wei ini. Dan untuk si kampret ini, doi pun yang tahu kalau ini akan repot jika ia tidak meminta maaf kepada Shadow Moon Hall. Membuatnya pun harus meminta maaf secara langsung. Namun bocah Wei ini adalah bocah yang sangat kejam. Ia meminta ganti rugi sebanyak 1 juta Saiyan Kristal. Dan hal itu pun membuat para kampret-kampret ini pun memelas. Karena memang 1 juta itu sangatlah banyak. Dan mereka pun hanya dapat membayar 500.000. Dan itu juga telah dikumpulkan dari banyak sekali anggota yang ia bawa. Namun karena di sini Yang Kai tidak mempermasalahkannya, maka dari itu Yang Kai pun menerima 500.000 itu. Lepas dari itu juga, sembari menunggu portal itu terbuka, di sini Yang Kai pun diajak minum-minum dengan bocah Wei itu. Dan selagi minum-minum, Yang Kai pun juga mendengar ada seseorang atau suara seseorang yang sedang mencoba untuk melakukan negosiasi. Di sini Yang Kai pun yang melihat ke arah suara itu, doi pun mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang mencoba untuk melobi seorang pak tua yang memang dikenal oleh Yang Kai. Dan melihat orang tua itu dan sepertinya sedikit tertekan, membuat Yang Kai pun memutuskan untuk menghampirinya dan bertanya tentang apa yang terjadi. Apakah si kampret ini ingin membeli token masuk itu dengan cara paksa? Namun setelah Yang Kai mendengarkan dari para master tua itu, Yang Kai pun paham kalau orang ini ternyata ingin membeli tiket masuk milik mereka seharga 150.000 Saiyan Kristal. Dan itu harga yang cukup sangat mahal. Tapi di sini Yang Kai pun juga tidak peduli dengan hal itu dan ia juga bertanya, apakah mereka berdua ini memang mau menjualnya atau memang tetap ingin masuk dengan segala resiko yang ada? Ya, kami ingin masuk ke dalam bidang pasir itu, sambut dua master tua itu. Dengan itu membuat Yang Kai pun mengusir bocah kampret itu yang mencoba untuk membeli tiket masuk milik kedua master tua itu. Di sini Yang Kai pun yang melakukan negosiasi dan bincang-bincang dengan para master tua itu. Ia pun mendapatkan informasi kalau ternyata master tua itu dipaksa harus menyerahkan setengah hasil perburuan mereka di dalam dungeon ini jika mereka dapat kembali hidup-hidup kepada patriark keluarga Haike. Selain itu juga, Yang Kai pun juga mendapatkan informasi kalau keluarga Haike telah diambang kehancuran. Dan untuk saat ini, mereka diambang kehancuran karena mereka merasa ditekan oleh Shadow Moon Hall. Dan untuk patriark, ia juga sangat ketakutan. Ia takut kalau Yang Kai akan balas dendam nantinya. Tapi karena Yang Kai memiliki hubungan yang baik dengan dua master tua ini, karena memang awalnya kedua master tua ini ada di bawah komando dari Gansu, Yang Kai pun mengajak mereka untuk bergabung dengan kelompoknya aja yang ada di gua naga miliknya. Dan karena kedua master tua itu setuju untuk bergabung dengan Yang Kai, maka dari itu Yang Kai pun memberikan mereka beberapa pil penyembuh dan juga Saiyan Kristal kepada pak tua itu sebanyak 500.000 Saiyan Kristal. Dan 2 hari kemudian Pak Tua Kian akhirnya pun datang, dan ia datang menyerahkan tiket masuk kepada murid-murid dari Shadow Moon Hall itu, termasuk Yang Kai juga tentunya. Ya, kedatangan Pak Tua Kian menandakan event ini akan segera dibuka, dan ketika pintu masuk telah siap untuk dibuka, para murid-murid berlomba untuk masuk.
Tapi sebelum mereka masuk, mereka pun dipaksa untuk antri oleh Pak Tua, master sang penjaga pintu. Ya, walaupun Yangke ini adalah MC-nya, tapi di sini Yangke pun juga dipaksa untuk antri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Martial Peak, di mana di part selanjutnya Yangke akan bertarung dengan banyak sekali para kampret-kampret di dalam dungeon itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.